Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tulikup. Tim SAR gabungan menemukan jasad pria yang terseret ombak pantai Bertesari Sanur. Mencoba gurihnya popcorn ala Desa Seraya Timur, Karangasem. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Selasa lalu. Warga pemilih tampak antusias menyalurkan aspirasi politiknya, walaupun harus melakukan pemungutan suara ulang akibat salah seorang warga yang mencoblos 2 kali. Warga mulai berdatangan ke TPS sejak pukul 7 pagi. Petugas kemudian membuka kotak dan penyiapan logistik yang diperlukan. Setelah proses pendaftaran, pemilih kemudian dipanggil satu persatu untuk mencoblos di bilik suara, lalu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Pemungutan suara berlangsung tertib dengan pengawasan dari jajaran Bawaslu dan kepolisian. Petugas KPPS dalam pemungutan sebelumnya tidak dilibatkan karena diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran. Memastikan bahwa proses dan pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya tentang PKP 17. Tapi dari sisi pengawasan kami, pelaksanaan PSU itu dapat berjalan tertib dan lancar. Itu juga dari sisi kehadiran pemilih cukup respon dalam pengertian cukup banyak dari kehadirannya dari daftar pemilih tetap itu sebanyak 448. Ini sudah luar biasa bagi kami. Ya, semoga pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hari ini melaksanakan PSU, tentu dari kami KPU berharap proses ini bisa berjalan lancar, damai, dan hasilnya itu kita harapkan mencerminkan yang sesungguhnya. Maka dari itu kami berprinsip KPU Kabupaten Gianyar dalam hal ini melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi yang dituangkan oleh Bawaslu. Saat pilkada serentak 27 November lalu, tercatat ada 365 orang yang masuk daftar pemilih tetap, dan mereka semua mencoblos di TPS 01 Desa Tulikup. Sedangkan dalam pemungutan suara ulang, pemilih yang datang berkurang 295 orang. Sebagian pemilih tidak ikut mencoblos karena pemungutan suara ulang berlangsung pada hari kerja. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bumbu dapur di Kabupaten Karangasem terus berangkat naik. Di Pasar Amlapora Timur, pedagang mengeluhkan kenaikan bumbu dapur yang sudah terjadi sejak pertengahan bulan November. Karena omset mereka turun drastis hingga 50%. Salah satu bumbu dapur yang harganya naik adalah bawang merah. Semula harga bawang merah Rp25.000 per kilogram, saat ini berkisar Rp35.000 per kilogram. Begitu juga bawang putih, harganya terus naik dan kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik drastis dari Rp6.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Namun tidak semua mengalami kenaikan.
harga cabai yang biasanya melambung jelang akhir tahun justru harganya turun dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Apa saja yang naik ini, Bu? Di bulan November ini barangnya naik tomat sama bawang putih dan bawang merah. Berapa itu, Bu, harganya? Dulunya 30, sekarang 35 bawang merah. Bawang putih dulunya 35, sekarang 40. Dan tomatnya dulu 10, sekarang 20.000. Kira-kira kenaikannya ini karena apa, Bu? Pasokannya normal, Bu, ya? Iya, normal pasokannya. Mungkin petani gagal panen. Untuk penjualannya gimana, Bu? Ada penurunan semenjak kenaikan harga? Ada dikit. Berapa kira-kira, Bu? Kira-kira sehari ngabisin 20, sekarang 10 kilo. Tomat gitu sama cabai. Meski terjadi kenaikan, pedagang mengaku pasokan dari distributor masih normal dan tidak terjadi kelangkaan. Pedagang berharap stok bumbu dapur terjaga agar omset mereka tidak turun drastis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejumlah wilayah di Bali saat ini sudah memasuki musim hujan. Menurut BMKG wilayah 3 Denpasar, tanda-tanda tersebut terlihat dari gejala La Nina mulai terjadi di Bali dengan ciri tingginya curah hujan. Menurut BMKG, seluruh lembaga cuaca dunia memastikan Indonesia sudah memasuki La Nina, namun dalam level lemah dan terbatas. Diperkirakan pada bulan Desember, seluruh wilayah Bali sudah memasuki musim hujan, dan puncak curah hujan tinggi akan terjadi pada bulan April 2025. Petugas BPBD Provinsi Bali sudah menyiapkan langkah strategis mencakup personel dan peralatan. Ya, saat ini kita sudah mengalami La Nina ya. Dan memang tahun ini kita lengkap sekali. Di awal tahun 2024 kita ada seperti dengan nama El Nino. Kemudian kita masuk netral dan di bulan ini sehingga dengan April 2025 diprediksi mengalami La Nina. Ya, ini berdampak pada bertambahnya curah hujan dari kondisi normalnya. Ya, artinya akan nambah, apalagi kita sekarang ini kan pada masuk musim hujan ya. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, kita harapkan nanti bisa dimanfaatkan sama teman-teman di BPBD ya. Mereka sudah memetakan daerah mana yang yang berpotensi bencana masing-masing. Antisipasi kami tetap melakukan berbagai upaya. Ketiga langkah strategis kami, kesiapan personil, kesiapan logistik peralatan, termasuk yang terakhir edukasi dan diseminasi informasi kepada seluruh teman-teman masyarakat, terutama masyarakat pemilih, dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi yang ada sekarang, termasuk bagaimana kami menggali dan bekerja sama dengan seluruh media untuk bisa menyebarluaskan informasi yang sifatnya peringatan dini yang disampaikan oleh teman-teman kami di BMKG wilayah 3 Denpasar. BPBD juga menjalin kerjasama dengan seluruh pihak termasuk kecepatan dalam menyampaikan peringatan dini dan informasi kepada masyarakat sehingga bencana tanah longsor dan banjir bisa diantisipasi dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.